Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Windy Ayudhya dengan NIM M0212010022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis peluang usaha dari industri kreatif yang saya rencanakan, yaitu masker madu. Sebelum masuk ke pembahasan utama, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu industri kreatif. Industri kreatif terdiri atas dua kata, yaitu industri dan kreatif. Dan apabila mendengar kedua kata ini, tentunya banyak yang terlintas di pikiran kita. Mungkin ada yang berpikir bahwa industri itu adalah sebuah badan usaha, sedangkan kreatif adalah sesuatu yang unik dan tidak biasa. Tentunya semua pendapat itu tidak ada yang salah, namun sederhananya, mungkin kita dapat mendeskripsikan bahwa industri kreatif itu merupakan suatu usaha di mana melibatkan beberapa orang dengan tujuan menghasilkan sesuatu yang bernilai jual, baik itu barang ataupun jasa, yang berbeda dari yang ada sebelumnya. Adapun rencana produk yang akan saya buat kali ini yaitu masker madu, di mana masuk dalam kategori produk kecantikan. Saat ini, di masa ini, produk kecantikan sudah banyak diproduksi dan jenisnya pun sangat beragam, dan yang paling menjadi uh, titik daya saing atau daya saing utama yaitu dari segi kualitasnya. Produk kecantikan biasanya dibuat dari ekstrak buah ataupun bunga, dan bahkan dari campuran bahan-bahan yang memiliki kandungan kimia yang tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang akan membawa pengaruh buruk bagi wajah penggunanya. Oleh karena itu, akan sangat bagus dan aman apabila produk kecantikan yang digunakan berasal dari bahan-bahan alami, salah satunya yaitu madu. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebelum melakukan analisis rancangan usaha, yaitu yang pertama ada memperhatikan keunikan produk. Di sini kita melihat dari segi kualitas dan formulasi ataupun kombinasi dari bahan yang akan digunakan. Kemudian ada target pasar, incaran konsumen, di mana kita harus mengetahui siapa target pasar kita dengan melihat dari beberapa poin, yaitu jenis kelamin, usia, ataupun tingkat ekonomi. Kemudian permintaan pasar, kita harus menganalisis minat calon konsumen dengan melakukan riset atau observasi secara langsung. Kemudian ada distribusi dan pemasaran. Di sini kita berfokus pada bagaimana melakukan metode penjualan ataupun metode promosi untuk menarik minat calon pembeli yang kita targetkan. Di sini bisa dilakukan secara online, offline, ataupun distribusi yang lain. Kemudian ada persaingan, kita harus mengidentifikasi kelemahan pesaing agar produk kita dapat dikenal dan lebih maju daripada pesaing yang ada sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada prospek perkembangan, kita harus mengetahui atau mengidentifikasi keberlanjutan atau masa depan dan dampak yang mungkin timbul dari produk yang kita pasarkan. Kemudian inti dari analisis ulang usaha yaitu analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini ada yang bersifat membantu dan ada yang bersifat membahayakan, di mana sebenarnya uh, analisis ini muncul dari dua faktor, yaitu faktor eksternal dari luar dan kemudian yang kedua ada faktor internal dari dalam. Terdapat empat uh, analisis di mana masing-masing dari dua uh, analisis ini ada yang bersifat membantu dan membahayakan, yaitu untuk membantu ada strength atau kekuatan dan opportunity, peluang. Kemudian yang faktor membahayakan ada weakness, kelemahan, dan threat, ancaman. Di mana analisis SWOT ini bergantung pada logika, yaitu logika di mana kita memikirkan keberhasilan atau kegagalan dari produk yang akan kita lakukan dengan menganalisis faktor eksternal dan faktor internal dari produk yang akan kita buat atau pasarkan. Adapun beberapa uh, analisis yang saya rangkum masing-masing ada dua poin. Untuk strengths ada dua. Yang pertama ada bahan alami, kemudian kaya manfaat untuk kesehatan kulit. Di sini bersifat positif. Kemudian ada weakness, salah satu tantangan, daya saingnya yang tinggi dan keterbatasan bahan baku. Kemudian opportunity di sini juga bersifat membangun karena kita dapat melakukan perawatan kulit secara alami dan tidak membahayakan. Kemudian jaringan pemasaran yang luas juga dapat kita lakukan secara daring dan luring. Kemudian untuk
risk-nya, ancaman, kemungkinan besar akan terjadi imitasi produk atau menciplak produk. Maka dari itu kita harus memperhatikan dan terus mengembangkan nilai keunikan yang ada pada produk yang akan kita tawarkan. Kemudian yang kedua ada perizinan. Tentunya ini sangat penting karena akan berpengaruh pada distribusi produk dan juga keamanan dari produk yang kita pasarkan atau kita tawarkan kepada calon pembeli atau calon konsumen. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada analisis peluang usaha saya kali ini. Yang kalau ada pertanyaan, silahkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.